Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiurora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Kali ini aku akan memberikan tantangan untuk diriku sendiri dan ingin mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa apakah benar seorang player yang disebut handal bermain Dead by Daylight Mobile itu karena mereka menggunakan atau terbantu oleh bug mereka? Jadi pernyataan itu terlintas waktu beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang dimana aku menggunakan Sadako, killer Sadako, dan endingnya mereka semua rata dengan alasan aku menggunakan perk yang katanya toxic, kata mereka. Karena kebetulan play label paling favoritku adalah Sadako karena sudah sangat mahir pakai Sadako. Bahkan di ranked pun aku pakai Sadako, walaupun kata-kata temenku nggak cocok lah kalau ranked pakai Sadako. Tapi kalau orang yang sudah paham kemampuan Sadako, otomatis ya tidak menjadi masalah gitu kan. Ya, intinya aku masuk dalam match bermain seperti biasa di mode ranked. Ketika udah rata semua, endingnya ada salah satu pemain dan ternyata mereka ini adalah namanya SWF, dan katanya aku menggunakan perk yang katanya toxic, kata mereka. Menurut mereka ini perknya toxic gitu. Kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena killer tanpa perk itu ibarat kipas angin di mode semua arah. Maksudnya itu mode semua arah itu noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan. Intinya itu kayak pelongo-pelongo lah, bahasa kasarnya pelongo-pelongo gitu kan. Karena aku pakai killer Sadako terbantu kegiatanku, gameplayku segala macam itu terbantu oleh perk-perk yang katanya mereka toxic. Itu mereka menganggap bahwa kalau seandainya aku nggak pakai perk, tentu saja Sadakoku ini kayak apa ya, lemah lah, nggak bisa, gampang di looping lah, intinya bisa diejek, bisa di looping, terus mereka dapat poin, mereka senang, akhirnya mungkin di endingnya mereka bakal ngejek easy gitu kan, mungkin mungkin begitu kalau aku tanpa menggunakan perk di mode ranked katanya. Dan di saat itu aku berpikir apakah benar gitu kan, seorang player yang menggunakan killer tanpa menggunakan perk itu bakalan plonga-plongo kayak kipas angin lah gitu. Ibarat tuh gini, Anda kalau pakai killer gitu kan, pastilah aku bisa main gitu, bisa jago, bisa ngeluping Anda gitu kan, aku bisa nge-easy-easy-kan elu gitu kan. Kalau nggak pakai perk ya gila kali killer nggak pakai perk gitu kan. Dan untuk apa ya, mengungkap atau berpikir iya apa jadinya ya kalau killer tanpa perk gitu waktu di gameplay, ada pikiran seperti itu. Dan di sini aku akan bermain tanpa perk, tanpa add-on, tanpa overing, jadi polosan semua, menggunakan killer yang paling susah di Dead by Daylight Mobile versi NetEase. Dan kandidat killer yang terpilih adalah Killer the Nightmare. Kenapa bisa Killer the Nightmare? Itu karena semua skill dia bekerja dengan maksimal ketika Survivor masuk ke dalam mode Dream Demon. Seandainya Survivor nggak masuk mode Dream Demon, maka kita cuma bisa pakai skill teleport dia doang. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa nggak pakai Mair saja atau Xenoblade, yang dimana skill mereka itu juga bisa dibilang susah kan kalau dibawa ke gameplay mereka? Itu benar, mereka juga salah satu killer yang susah menurut beberapa player. Bahkan aku juga bertanya kepada temanku yang bermain di BDPC, killer mana sih yang dia anggap itu susah? Dia jawab itu killer Myers. Kenapa Myers? Yang pertama, dia harus stalking Survivor untuk mengisi bar evilnya. Sampai 3 stack baru dia bisa nge-exposure semua Survivor dengan rentan waktu saat skill digunakan. Intinya adalah butuh waktu lama untuk Myers me-stalking Survivor agar bar evilnya ini terisi. Tapi tetap aja Myers ini masih terbantu oleh evil barnya dia, karena kalau udah masuk stack 3 aja loh, kita udah exposure semua Survivor. Dan durasi stack 3-nya ini kan cukup lama, sekitar 2 menit lebih kalau nggak salah. Itu pun kita masih cukup lah buat nyerang 2 atau 1 atau 2 orang lagi lah.
gitu. Masih terbantu, masih kurang susah, masih cukup mudah digunakan sama Ayers ini. Lalu untuk killer Xenopet, kenapa killer ini dianggap susah? Karena rantainya yang susah diarahkan ke arah survivor, tapi dia tetap OP lah tanpa kita menggunakan skill rantai dia. Karena yang pertama, dia ketika survivor masuk mode chain hound, rantai-rantai Bera penuh, dia udah masuk mode chain hound. Jadi kita yang masih muda lah untuk menghit survivor karena diganggu oleh chain hound dia, agar semua kegiatan survivor itu diganggu gitu kan. Kemudian the lemon configuration, kalau misalnya ada survivor yang mau mengambil the lemon configuration dan menyelesaikan the lemon tersebut, kita masih bisa teleport ke sana untuk menghit dia tanpa ketahuan pula. Masih kurang susah lah untuk Xenopet, karena memang tujuan orang beli Xenopet itu ya bodo amat pakai skill rantainya atau enggak gitu kan. Tapi enak aja pakai Xenopet tanpa menggunakan rantai, katanya seperti itu. Cuman masih kurang susah lah untuk Xenopet, masih gampang lah digunain tanpa menggunakan rantainya. Masih tetap overpower lah Xenopet. Jadi tetap kandidat yang terpilih dan yang paling susah adalah The Nightmare. Itu sih paling susah. Dan ya, tanpa berlama-lama aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, bawa cemil kalau lagi lapar, and enjoy the show. Kita bakal main di map tersusah untuk abad ini. Maksudnya abad versi NetEase ini, yaitu Treatment Data. Bisa susah banget ini. Jujur banget susah banget mapnya. Udah kalian lihat, bayangin dah. Udah nggak ada skillnya, nggak ada add-onnya, cuma mengandalkan skillnya doang. Di sini juga ada player cerot. Dan di sini aku mohon maaf ya, aku ngisi suara ini waktu editing. Jadi aku nggak gunain suaraku langsung di gamenya, karena memang kalau aku ngegame itu jarang buka suara atau ngomong kayak gini, susah banget karena memang aku fokus ke gameplay. Karena kebetulan aku yang versi NetEase ini main solo ya, jadi nggak terbiasa lah kalau aku main sambil ngomong kayak gini, nggak terbiasa. Jadi aku mohon maaf karena aku nggak ngisi suaraku ini sambil edit saat proses editing ya, mohon maaf. Oke. Makanya itu bayangin aja, kita sekarang itu nggak pakai add-on, aduh, nggak pakai offering item apapun lah yang menempel di killer. Karena memang ini aku main mode ranked ini. Jadi setelah aku main Sadako terus udah rank 1 terus peringkat 0, jadi aku mencoba untuk pakai killer The Nightmare di mode ranked. Ini mode ranked yang kalau kalian nggak tahu, ini mode ranked. Jadi apakah benar bakal terbully aku di mode ranked ini tanpa nggak bawa apa-apa gitu kan. Dan ternyata yang terlebih lagi mapnya juga Treatment Data yang susahnya minta ampun. Karena jujur di HP ku ini gelap. Walaupun di layarku ini AMOLED, tetap nuansa gelapnya itu masih terlalu gelap lah di map Treatment Data ini. Kita hancurin dulu, kita cari-cari lain, kita projection. Nah ini cuman bisa gini doang, kita cuma bisa teleport. Jadi teleportnya The Nightmare ini harus, yang kuning-kuning itu harus terisi dulu ya. Karena aku ngasih dia itu Dream Snare-nya The Nightmare ini sebenarnya agak guna sebenarnya. Mohon maaf ini, agak kurang berfaedah sebenarnya, agak kurang overpower. Aku kalau pakai The Nightmare itu sering pakai Dream Palette daripada Dream Snare, jujur banget ya. Karena efek handernya Dream Snare itu bentar banget, cuma di langkah, setelah langkah itu ya udah nggak ada efeknya. Yang efeknya itu yaitu Dream Palette, yang dimana kita bisa membuat palet, fake paletnya itu. Jadi yang bikin OP sebenarnya itu kebalik ya, kayaknya mending ditukar aja deh, yang awalnya Dream Snare ganti Dream Palette aja lah gitu kan. Karena enak pakai Dream Palette itu, jujur banget. Karena memang The Nightmare ini bawaannya ini Dream Snare-nya. Jadi kalau kita mau ganti ke Dream Palette, kita harus pakai add-on. Ayo mulai rekaman, pasti ke jendela ini. Cerut. Nah,
Oke, yang ini yang susah sih Claudette ini, yang susah banget ini kayak dia hafal banget di daerah mapnya ini, hafal banget ya. Aku main ini di versi bawah dulu pun agak kesusahan gitu aja. Aku masih sampai sekarang jujur aku masih belum tahu setengahnya map ini karena memang sistemnya bakalan ganti-ganti gitu loh. Maksudnya waktu basementnya pindah aja aku juga bingung di sini. Itu kan tiba-tiba di apa namanya, basementnya kadang-kadang pindah di tengah, kadang-kadang pindah di situ tadi yang deket ruangan kayak kantor gitu. Si bingung lah. Tapi di sini juga seru sekali sih. Iya, karena dia kena dream snare lagi cerot gitu. Sebenarnya gampang sih, cuman ya entah kenapa ranket ini agak mudah. Tapi memang jujur ranketnya killer itu lebih gampang daripada ranketnya survivor untuk menaikkannya loh ya. Killer itu persyaratannya itu nggak terlalu banyak daripada naikin ranketnya si survivor itu. Lebih enak naikin ranketnya killer, jujur banget aku. Lebih mudah lah, lebih mudah. Kita gantung di hook depan aja orang ini. Sebenarnya tempat hook-hooknya ini banyak banget ya di Dream Theater ini. Nggak jauh-jauh banget sama map-map lainnya. Justru hooknya di sini tuh kayak satu komplek gitu loh. Jadi setiap minggu pasti ada gitu. Daripada map-map lainnya yang kadang-kadang itu jauh gitu kan. Kalau di sini tuh udah pasti di sekitar kalian itu ada hook yang paling dekat dengan kalian. Lainnya agak-agak jauhan gitu kan. Gitu. Dan kalau pasang dream snare-nya si The Nightmare sebenarnya gak guna. Karena kenapa? Aku bermain ini itu kalau waktu misalnya survivor masuk mode Dream Demon, kemudian ngelewatin dream snare-ku ini, gak bakalan ada ledakan aura, gak ada bakalan teriakan. Maksudnya aura teriakannya survivor gak ada. Jadi cuman gitu doang, cuman teriak doang tapi gak ada ledakan aura teriak. Jadi ya makanya yang paling susah itu killer ini doang sebenarnya. Oke, nah kita hancurin dulu aja lah paletnya, ngapain kita kejar dia. Mumpung scar mark mereka itu kelihatan jelas ya, gelap justru gini semakin bagus sih, scar marknya semakin kelihatan daripada mana terang. Kita kejar, ini lebih gampang shred, trik sedikit, nah gitu ini udah hampir setengahnya mau rata sih tanpa menggunakan add-on sekalipun. Di ranked loh ini, pada di ranked loh. Ini di ranked sebenarnya. Jadi apa iya sih player OP itu cuman ada bugnya doang, kalau nggak pakai bug bakalan lemah banget. Kita lihat aja sih endingnya kayak gimana itu main kayak gini. Oke, di sini ada ledakan aura, pasti dia nge-heal kan. Kita cek di sini pasti ada orang, dan di sini gelap banget deh, tempatnya gelap banget anjir. Aku nggak kelihatan sama sekali kalau masuk office-nya, itu nggak kelihatan sama sekali, nggak ada lampunya coy. Nah, itu aja ada orang ya. Oke, si Claudette lagi, ini yang paling tinggi si Claudette ini kan. Dari tadi loh ini dia bisa ngetrol. Ayo mau kemana? Iya, Loh nggak lari dia. Ya, kocek sedikit cerot gitu kan. Gampang sebenarnya. Kita hancurin dulu, kita gantung Claudette-nya yang paling dekat dengan kita aja lah. Dan konyolnya di sini juga gimana ya? Aku kayak kalau ada palet yang hancur gitu lah, aku biasanya kalau pakai The Nightmare itu selalu pakai Dream Palette daripada Dream Snare. Jadi setiap aku ngancurin paletnya di sini tuh tanganku kayak gatel gitu loh, mau buat palet padahal nggak pakai add-on, Dream Palette, pakainya Dream Snare kan. Jadi kalau aku pakai The Nightmare itu selalu aja kalau misalnya aku ngancurin palet, selalu aku langsung refleks pakai namanya Dream Palette. Jadi
biar mungkin ada survivor yang masuk diem-dieman terus aku kejar, itu dia menuju dream palette-nya itu gitu kan. Tapi di sini aku berusaha nggak refleks seperti itu sih, karena aku sadar aku pakai dream snare yang nggak guna sebenarnya. Cerot, hapus. Sini udah mati satu ya. Ini juga mau nyusul sih, ini ya juga mau mampus ini. Lebih tepatnya mampus ini ngomong ini. Terlebih lagi ini treatment theater ini kan pintunya banyak, celahnya banyak. Jadi kalau aku pakai dream snare kayak gini juga agak guna, karena memang banyak jalan untuk survival lewati gitu loh. Tapi tetaplah optimis aku pasangin dream snare. Siapa tahu dapet ini lagi sembunyi juga. Ngapain kamu? Ayo, bingung kan? Bingung kan? Bingung. Ayo bingung kamu. Lu lah kok masuk locker. Lucu di. Ayo. Aneh-aneh sih, kira nggak tahu ya. Deket banget gitu loh masuk locker gitu kan. Ya gak jauh hoknya nih, nggak apa-apa. Jangan tuh langsung mampus sih. Sisa 2. Tinggal si jackpacknya sama si satpam ini, aku lupa namanya. Kita puterin satu map buat nyari mereka. Ya ini susahnya sebenarnya sih, cari-cari orang kayak gini nih pakai The Nightmare ini. Oh, ada satu nih yang satpam sih ini ya. Taruh dream share-nya. Oke, kenapa diem? Aduh. Ini ranked loh. Ini ranked loh ini. Ini bukan quick match loh ini. Nah, kenapa loh ini? Karena sudah aku bilang rankednya di Deadly Mobile sini sih gampangnya di killer daripada di survivornya. Ya oke, si satpam udah mati. Ini strategi situ. Aku taruh dream snare di, nah siapa tahu lewat teriak gitu kan, walaupun gak ada ledakan notifikasi setidaknya ada teriak gitu kan. Kita cari heads-nya. Aku kemungkinan juga aku harap aku duluan sih, tapi mapnya luas banget coy. Aku nggak pernah sih lolos dari lewat heads pakai survival, nggak pernah dapet. Ya kayaknya checkpointnya udah dapet sih ini. Dapet ya beneran udah dapet dia. Jadi kesimpulannya adalah memang benar perk itu bisa mempengaruhi sebuah gameplay dan juga membantu kinerja killer dengan maksimal. Di sisi lain, perk itu bukan acuan bahwa killer itu bisa jago, handal, bahkan bisa ngeratain semua survivor dengan menggunakan perk. Enggak. Bukan itu yang benar. Yang membuat killer itu jago, handal, bahkan killer bisa ngeratain semua survivor itu adalah playernya sendiri yang mengendalikan killer tersebut. Karena pertama, player tersebut memahami skill dan juga kemampuan killer tersebut. Jadi sama seperti yang aku ceritain sebelumnya, ada survivor yang nggak terima karena aku pakai killer Sadako karena alasannya dengan perk toksiku. Sebenarnya aku udah sering pakai Sadako. Waktu awal dia rilis, waktu aku pertama kali beli Sadako pun aku udah sering main pakai Sadako. Mungkin ada ratusan match lah aku pakai Sadako sampai Prestek 5. Prestek 5 itu pun aku nggak pakai offering yang XP, nggak, jadi biasa offering yang cari blood point gitu kan. Jadi jelas saya udah puluhan kali bermain pakai Sadako. Tentu saja aku sudah paham kemampuan Sadako, kekurangan apa yang bisa aku terima untuk bermain, dan bahkan nggak ada kerepotan sama sekali aku pakai Sadako. Bahkan di ranked pun yang katanya nggak cocok lah Sadako dibuat ranked, buktinya masih sampai peringkat 1 pakai Sadako. Jadi perk itu bukan sebuah acuan bahwa killer itu jago karena nggak ada. Justru player tersebut lah yang memahami kemampuan killer tersebut gitu loh. Pun nggak pakai perk yang nggak toksik pun, kalau dia udah paham kemampuan killernya pun ya tetap dia jago, bisa main gitu kan, memahami. Walaupun memang katanya ini lemah terhadap ini gitu kan. Survivor yang bilang gitu berarti dia masih nggak paham cara nge-counter killer tersebut, gitu aja. Jadi dia memang nggak paham gitu loh. Yang kedua,
Player tersebut memahami medan atau kondisi map tersebut. Jadi enak ya, dia udah paham kemampuan killer yang dia pakai menurut semua orang itu jelek. Dan nilai plusnya ini dia paham betul medan atau kondisi map tersebut. Jadi ini jadi nilai plus lah. Jadi ini juga menambah, ya nggak susah-susah amat sih main pakai killer ini. Apalagi oke, aku udah paham kondisi map ini, aku bisa aja menggunakan kemampuan ini dengan maksimal pakai killer yang orang bilang ini nggak enak gitu kan. Justru jadi nilai poin plus lah. Udah dia paham kemampuan killer, kemudian dia paham kondisi mapnya. Jadi ini semakin dia itu maksimal bermain di map tersebut. Yang ketiga, player tersebut bermain menggunakan insting dan juga trik untuk mengejar survivor agar terkena hit. Jadi ini poin plus selanjutnya ya, kenapa player tersebut dianggap handal atau player tersebut handal bermain di Dead by Daylight Mobile, karena mereka pakai insting killer, bro. Kita ini killer gitu kan, insting kita itu memburu survivor agar nggak lolos gitu kan. Otomatis kita juga semakin paham gitu loh. Jadi kita nggak terpancing emosi, atau intinya sebagai killer itu kita harus bermain sabar. Kalau ada waktu kita ke hit, ada waktu kita ngendalikan generator gitu kan. Jadi itu nilai plus lah, nilai plus juga. Terlebih lagi kita udah sering lihat trik-trik YouTuber di luar sana, gimana sih trik-trik agar mengecoh survivor waktu di looping atau di SWF dan segala macam. Kita udah tahu gitu loh. Karena memang tujuan killer itu adalah jangan membiarkan survivor itu lolos sekalipun tentunya. Dan yang terakhir ini adalah menurutku pribadi, player tersebut bermain dengan enjoy waktu main. Jadi ini menurut pribadiku sendiri, karena aku main saat aku juga enjoy aja, nggak sampai tegang-tegang banget harus pokoknya ini harus rata semua, pokoknya aku main itu harus semua survivor itu rata semua, setiap main killer harus rata semua. Nggak gitu sih aku sih. Kalau ada yang lolos sudah biasa aja sih, biasa aja. Yang penting aku udah main dengan enjoy dan juga intinya memahami semua skill aku, kemudian apapun ya aku lakukan ini menurutku udah bagus gitu loh. Jadi kalau quit match itu ya udah, ada yang lolos nggak apa-apa sih gitu kan, nggak harus ya cup easy nggak, jangan no itu kayak gimana sih bilang easy gitu kan. Kecuali kalau memang mereka itu ngotot Anda atau hal lainnya, ngecek Anda di flashlight lagi di muka Anda gitu kan, nggak apa-apa sih kalau bilang easy, nggak apa-apa. Tapi untuk aku sendiri, kalau mereka nggak berbuat duluan, aku ya juga mainnya biasa aja, enjoy aja, nggak usah pakai emosi, urat sampai keluar segala macem, biasa aja sih. Karena kenapa? Semakin enjoy, semakin paham pula lah kita bermain di Dead by Daylight Mobile ini pakai killer yang semua orang bilang itu nggak cocok di mode ranked maupun quick match. Dan itulah tantangan yang telah aku coba di video kali ini dan memberikan Anda tips-tips. Mana tipsnya? Itu tadi yang 1, 2, 3 tadi itu kan, harus memahami segala macam tentang aspek killer yang kalian pakai gitu. Karena memang jujur The Nightmare sebenarnya itu aku jago juga sebenarnya, handal pakainya, paham kemampuan dia kalau pakai add-on. Karena jujur kartu asku adalah Dream Palette, bukan Dream Snare. Itulah. Tapi ya aku anggap The Nightmare itu killer paling susah, karena ya itu yang udah aku jelasin sebelumnya. Dan juga ada informasi bahwa Random Moment bakalan lanjut part 8 Random Moment Dead by Daylight Mobile. Jadi kalau ada yang belum tahu, mungkin di video ini bahkan ada Random Moment. Kalian bisa scroll di bawah, itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir 7 itu sebulan yang lalu. Jadi sekarang bakalan lanjut ke part 8 yang segera diupload beberapa hari lagi, mungkin hari Sabtu atau enggak Minggu. Dan terima kasih buat kalian juga tentunya sudah menonton sampai habis di video kali ini. Terima kasih banget. Otomatis ya mohon maaf aku memberikan sebuah suara itu nggak sambil main, karena memang jadwal juga padat. Jadi aku bisanya malam, record malam gitu kan. Tapi kalau malam orang pada tidur di rumah, takut ngebangunin gitu kan. Tapi intinya tetap aku bakalan berusaha semaksimal mungkin di dunia per-YouTubean, karena memang aku baru pertama kali mencoba apakah ada peluang di YouTube gitu kan. Nama aku Giorora, sampai jumpa di video lainnya. See you next time and bye.